Hai guys, kali ini kita jangan bahas Sio dulu. Kita bahas tentang Imlek. Imlek itu menurut sebagian orang dikait-kaitkan dengan agama. Beberapa orang mengaitkan kalau misalnya Imlek itu uh, ritual keagamaan dari suatu agama tertentu, yang kebanyakan cenderungnya ke orang Buddhis atau orang Buddha atau Taoism. Taoism itu adalah kepercayaan. Kebanyakan menilai orang seperti itu. Tapi sebenarnya Imlek itu bukan dari suatu agama, melainkan itu budaya atau istilahnya tahun baru bagi kalender orang Tionghoa, atau bisa dibilang orang rakyat Republik Rakyat Cina atau ERC. Itu tahun baru ya, benar-benar tahun baru, bukan ya ritual keagamaan atau selain apapun lah menurut nilaian orang, itu bukan. Jadi Imlek itu benar-benar murni uh, apa budaya, dan ada perhitungannya juga. Ada 12 bulan, kadang ada satu bulan itu ada lunnya. Jadi lun itu 2 kali bulan yang sama tapi 2 kali gitu. Nah seperti itu guys. Bukannya orang Buddha yang merayakan Imlek, enggak. Seluruh orang keturunan Tionghoa apapun agamanya pasti, dan kalau dia mau ya merayakan gitu Imlek itu. Soalnya ada juga pernah saya ketemu salah satu Cindo. Nah itu kejadiannya sudah lama sih, sekitar 10 atau 20 tahun 10 tahun yang lalu lah, atau 15 tahun yang lalu gitu. Dia bukan Buddhis dan dia Cindo. Dan pas saat saya mau Imlek gitu, pas Imlek gitu, dia malah kayak yang ngebully gitu guys, ngebully di Imlekan, nah gitu, pakai baju baru gitu. Mungkin dia nggak Imlekan, ya itu sih terserah dia ya, mau Imlekan apa enggak gitu. Nah terus karena yang Imlek itu identik dengan pada pergi ke Tepekong atau Kelenteng, jadi mungkin asumsinya Imlek itu dengan agama Buddha atau Taoism gitu, aliran kepercayaan, karena ke Kelenteng gitu. Sebenarnya saya sering sih ke Kelenteng sembayang, tapi kalau misalnya pas malam tahun baru, saya nggak pernah sembayang sih. Soalnya gini ya guys, menurut aliran Taoism itu, saya pernah tahu bahwa kalau misalnya di kelenteng itu kan ada kongco atau dewanya, dan makco itu dewinya gitu. Setiap Imlek itu mereka istilahnya memberikan laporan atas karma baik dan karma buruk yang diperbuat oleh individu-individu masing-masing. Nah, mereka itu perginya kalau nggak salah tanggal 24 bulan terakhir penanggalan Chinese. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan, kalau misalnya tanggal satunya tanggal 29 Januari, berarti potong dah tuh tanggal, kalau nggak salah kemarin tuh tanggal 22-an dah kalau nggak salah.
Lalu guys, kita lihat dulu tanggalnya. Oh nggak ada jeng, nggak ada di HP saya. Ini tanggal 24 Chinese, bulan terakhir itu namanya Jisi Xiang'an. Jadi kong dewa dan dewinya itu naik ke kayangan memberikan laporan ke dewa yang lebih berkuasa atau mungkin apalah gitu. Saya juga mungkin takut salah ya. Jangan dah, memberikan laporan kekayangan aja pokoknya mah atas karma-karma yang telah diperbuat oleh manusia individunya. Seperti itu guys. Dan nanti setelah Imlek itu tanggal berapa gitu saya lupa lah. Dewa dewinya itu turun lagi. Makanya saya nggak pernah sembahyang pas malam Ceit tahun baru Imlek. Nah, kalau misalnya Imlek kan pada libur ya guys. Nah, kalau libur gitu teh, kalau yang percaya ya, jadi kalau misalnya yang libur bagi yang usaha itu jangan, kan istilahnya itu kan tahun baru tuh yang bagus itu tanggal 1, tanggal 2. Tanggal 2 itu ya kalau bisa buka dulu sebagai syarat aja, setengah jam kek, sejam kek, 2 jam kek gitu, syarat doang. Ada yang beli dan nggak ada yang beli ya nggak masalah, pokoknya buka aja gitu. Nah, soalnya kenapa, kalau ada lewat tanggal 1 dan tanggal 2 itu, tanggal 3 nya itu tanggal 3 Cina ya, itu kurang bagus. Sampai tanggal 5 Cina itu kurang bagus, jadi ke tanggal 6. Nah, kalau buka pertamanya tanggal 6 kan itu kan kejauhan. Lebih baik buka dulu tanggal 1 sebagai syarat, atau enggak tanggal 2 sebagai syarat, setengah jam ke 1 jam ke nggak apa-apa lah gitu. Nah, nantinya bebas tuh mau buka kapan juga, mau tanggal 5 kayak tanggal 6 kayak tanggal 4 kayak nggak apa-apa, karena kita udah merawanin istilahnya gitu, udah buka dulu gitu pas tahun baru, pas tahun baru di tahun baru itu, misalnya 1 Januari dan 9 Januari atau enggak 30 Januari gitu, jangan sampai kelewat gitu, kurang bagus lah gitu katanya mah. Dan kalau misalnya bisa mah pas tanggal 5 Chinese gitu, atau bisa disebut dengan Cego, kita sebagai keturunan Chinese itu melakukan istilahnya ziarah lah ke leluhur kita gitu, ziarah ke leluhur kita, istilahnya ya kita mengenang lah. Mungkin kalau misalnya orang tuanya masih ada ya ke kakek dan neneknya gitu, mampir gitu ke kuburan, ziarah gitu, bukan silaturahmi ya, jadi ziarah lah gitu pokoknya mah. Tanggal 5 penanggalan Cina gitu, jadi tanggal 2 Februari kalau bisa mah gitu ke kuburan. Dan kalau misalnya kalian yang mau punya uang, punya rezeki beli baju baru, celana baru, jangan lupa beli daleman baru. Karena menurut yang ini dipercayai oleh teman papa saya, udah masuk di akal sih. Kadang kita lupa beli baju baru, celana baru, tapi daleman nggak baru. Kadang suka lupa tuh. Dan sekarang itu jadi teringat-ingat oleh orang tua saya, jadi pegangan juga sih, bahwa jangan lupa dalaman baru itu harus, ya jangan lupa luarnya aja, jangan ingat luarnya aja, dalamnya juga mesti ingat gitu, istilahnya seperti itu guys. Sekian dulu pembahasan kali ini ya guys.
Terima kasih.